Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwa orang-orang salafus sufi atau ulama sufi di zaman dahulu mudah meraih karomah, mudah memberdayakan mata batinnya untuk memandang keajaiban, yang mana orang-orang awam atau manusia umum tidak mampu melakukannya. Hal tersebut karena mereka para sufi memiliki ilmu. Dengan ilmunya mereka melakukan riyadhah atau latihan-latihan dalam beribadah, sehingga jarak antara dirinya dengan Allah sangat dekat sekali. Jika tegak berdiri sholat, maka hatinya seolah-olah berdialog langsung dengan Tuhannya. Setiap keinginannya yang baik hampir semuanya dikabulkan oleh Allah. Untuk mencapai puncak ma'rifat dan menjadikan mata batin awas dalam memandang segala yang gaib, maka tahapan awal yang harus ditempuh adalah taubat. Sesungguhnya setiap saat manusia berbuat dosa, baik kecil maupun besar, baik disadari atau tidak. Dosa-dosa itu ibarat debu yang menempel pada mata hati. Apabila dibiarkan akan menjadi kerap dan hati sama sekali tertutup, sehingga hati tertutup dari kebenaran. Kalau sudah demikian, maka mata hati menjadi gelap. Pikiran-pikiran kotor dan jahat memenuhinya setiap saat. Sedangkan untuk dapat memberdayakan mata batin dalam memandang keajaiban, diperlukan hati yang bersih. Hati ibarat cermin, jika tertutup debu, maka tak akan mampu menampakkan bayangan. Jika cermin bersih, bayangan akan tampak jelas. Jika hati bersih, maka mata batin dapat menembus keajaiban-keajaiban. Inilah yang disebut karomah. Langkah pertama sekali yang harus ditempuh sebagai riyadhah atau latihan ruhani adalah taubat. Dalam pandangan sufi, yang menyebabkan manusia jauh dari Allah adalah karena dia berbuat dosa. Dosa mengotori hati sehingga hati berkerak, tidak bisa melihat keajaiban-keajaiban yang datangnya dari Allah. Para nabi menerima wahyu karena hati mereka bersih dari dosa, sedangkan manusia jika bersih dari dosa, tidak ada hijab atau pembatas antara dirinya dengan Sang Khalik. Ia mudah menerima ilham. Jika kita bertekad untuk membuka hijab dan ingin memiliki daya ketajaman mata batin, maka tindakan pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan dirinya dari segala macam dosa dengan jalan bertaubat.
Syarat seseorang bisa menempuh jalan taubat ialah ia harus mengetahui atau menyadari tentang berbahayanya dosa. Ia harus sadar bahwa dosa merupakan dinding penyekat antara hamba dengan Allah. Sahal bin Abdillah At-Tasturi berkata, taubat adalah menggantikan perbuatan-perbuatan tercela dengan perbuatan yang terpuji. Yang demikian itu tidak akan sempurna kecuali jika ia menyendiri, diam, dan makan makanan yang halal. Menyendiri dan diam maksudnya ialah merenungi dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Mengapa harus mendahulukan taubat? Ibarat seseorang yang hendak memasuki istana dan ingin bertemu raja. Mana mungkin ia bisa menginjakkan kaki ke dalamnya jika ia berlepotan lumpur. Ketika sampai di gerbang istana, penjaga pintu sudah mengusirnya. Oleh karena itu, taubat ibarat sungai yang airnya jernih. Seseorang harus mandi di dalamnya untuk membersihkan diri. Ketika telah bersih dari kotoran, barulah diperbolehkan memasuki istana sang raja. Taubat merupakan pintu pertama yang harus dilewati. Tahapan ini adalah merupakan perubahan dan pertanda kehidupan baru, karena taubat sebagai batas antara kehidupan yang gelap dengan yang terang. Taubat mengandung makna kembali. Jika seseorang bertaubat, maka ia berniat kembali kepada fitrahnya semula. Atau seseorang yang bertaubat berarti dia kembali ke jalan yang benar setelah hidup di jalan yang salah. Setiap hamba Allah wajib bertaubat atas dosanya. Banyak dalil yang menerangkan betapa orang yang mau bertaubat ia akan beruntung. Keberuntungan itu karena dengan mudahnya ia dapat menempuh menuju ma'rifatullah. Misalnya dapat dijumpai dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Sahabat Nabi SAW yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Dan jika Allah mencintai seorang hamba, pasti dosa tidak akan membahayakannya. Kemudian beliau membaca ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suci. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Tiba-tiba seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasul, apa tanda taubat?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Menyesal." Anas bin Malik radhiyallahu an juga pernah mengabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah melebihi seorang pemuda yang bertaubat." Disebutkan dalam ayat 222 surat Al-Baqarah, orang-orang yang suci yang dimaksudkan adalah hamba Allah yang telah bertaubat, menyesal dan tidak mengulangi perbuatan buruknya kembali. Ia senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan tercela. Maka inilah yang dimaksudkan sebagai orang-orang yang suci. Seorang ulama salaf berkata, taubat adalah awal tempat pendakian orang-orang yang mendaki menempuh jalan sufi dan merupakan makom pertama bagi sufi pemula. Hakikat taubat menurut arti bahasa adalah kembali. Kata taba berarti kembali, maka taubat maknanya juga kembali. Artinya kembali dari sesuatu yang dicela dalam syariat menuju sesuatu yang dipuji dalam syariat. Arti taubat atau taubah yang lain menurut ulama sufi ialah penyesalan diri terhadap segala perilaku jahat yang telah dilakukannya. Menurut Ibnu Qayyim, taubat ialah kembalinya seorang hamba kepada Allah, menjauhkan diri dari jalan yang dibenci dan sesat, dan tidak berhasil kecuali atas hidayah Allah menuju jalan yang lurus. Sedangkan menurut Al-Kalabazi, taubat itu mempunyai 3 kategori. Pertama, meninggalkan segala kemaksiatan dan berbuat baik secara terus-menerus. Kedua, keluar dari kejahatan dan memasukkan kebaikan karena takut murka Allah. Ketiga, secara kontinu bertaubat walaupun tidak berbuat dosa. Syarat yang paling pertama sekali dalam pertaubatan ialah seseorang menyesal dari perbuatan dosa masa lalu. Kemudian timbul azam atau niat atau tekad yang kuat. Sedangkan penyesalan itu tidak akan muncul dalam hati seseorang jika ia tidak menyadari akan kesalahannya. Jika ia telah menyadari betapa masa lalu telah berbuat jahat, maka barulah muncul niat. Penyesalan merupakan kesedihan, rasa sakit dalam hati, kerisauan, dan rasa cemas. Hal itu dirasakan ketika seseorang menarik kembali
ingatannya kepada masa lalu. Tanda-tanda orang menyesal ialah suka merenung, suka berpikir, menyendiri, menangis, hingga mengeluarkan air mata. Dosa ibarat racun yang berada di dalam madu. Bagi orang yang tidak mengetahui bahwa di dalam madu ada racun, tentu akan tertarik untuk meminumnya. Ketika meminum akan merasakan kenikmatannya, tetapi kenikmatan itu tidak akan berlangsung lama. Yang muncul kemudian adalah rasa sakit dan penderitaan, rontonya dan lumpuhnya anggota badan. Tidak bisa diingkari, perbuatan dosa memang menyenangkan, namun tidak berlangsung lama. Yang tersisa dari perbuatan jahat itu adalah penderitaan jiwa. Derita jiwa yang terus-menerus itu tidak akan bisa berakhir jika tidak disembuhkan dengan taubat. Oleh karena itu, sebuah hadis mengatakan, duduk-duduklah atau berkawanlah bersama orang-orang ahli taubat. Sesungguhnya mereka lebih halus hatinya. Menurut Imam Al-Ghazali, bahwa syarat penyesalan yang sempurna adalah mengembalikan pikiran kepada masa lampau, yaitu ketika hari pertama ia baliغ atau dewasa dengan umur atau dengan mimpi. Hendaknya seseorang meneliti apa yang telah dilakukannya semenjak awal baliغ, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, dari tarikan nafas ke tarikan nafas. Kemudian menengok apakah perjalanannya selama ini telah diisi oleh ibadah wajib, ataukah ibadah wajibnya ditinggalkan. Berapa banyak kewajibannya kepada Allah ditinggalkan, berapa banyak pula dosa kejahatan yang dilakukannya. Orang yang bermaksiat wajib memeriksa atau meneliti mulai dari permulaan baliغ terhadap pendengaran, penglihatan, lisannya, perut, tangan, kaki, kemaluan, dan anggota tubuh lainnya. Kemudian menengok pada semua harinya dan jamnya, lalu memerinci kejahatan-kejahatan atau kemaksiatan mulai dari yang besar hingga dosa yang kecil. Jika telah semuanya teringat, maka kemudian hati harus nadam atau menyesal dengan sedalam-dalamnya. Dari rasa penyesalan itulah akan timbul taubat. Setiap keburukan yang pernah dilakukannya harus diganti dengan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Pasti kebaikan itu menghapusnya." Sementara itu, di dalam Al-Quran surat Hud ayat 114, Allah berfirman,
Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan buruk. Setiap kemaksiatan atau kejahatan dan keburukan itu membawa kegelapan yang akan menutupi hati dari nur kebenaran. Kegelapan hati tidak dapat dilawan kecuali dengan sesuatu yang berlawanan dengan itu. Kemaksiatan harus dilawan dengan kebaikan. Oleh sebab itu, dalam menempuh jalan taubat, seseorang yang menyesal harus melawan keburukannya itu dengan kebaikan. Adapun kesalahan yang berhubungan dengan manusia, maka penyesalan harus diikuti dengan permintaan maaf kepadanya. Kesalahan kepada sesama itu misalnya menganiaya, menyakiti hatinya, atau merusak kehormatannya. Hal ini selain bertaubat kepada Allah, seseorang harus meminta keikhlasan hati orang yang dianiaya. Perbuatan penganiayaan tidak cukup ditebus dengan meminta maaf secara lisan. Namun seseorang harus berbuat baik. Jika ia pernah merampas hartanya, maka dapat dihapus dengan cara mengembalikannya. Jika orang yang dianiaya itu tidak ada, boleh diberikan ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak dijumpai, maka harta itu dikembalikan kepada Allah dalam bentuk sedekah. Oleh sebab itu, orang yang benar-benar ingin menempuh jalan sufi, maka haruslah bertaubat. Syarat bertaubat harus menengok ke belakang. Dosa apa saja kiranya yang telah diperbuatnya. Barang siapa yang pandai memeriksa dirinya, maka ia akan terdorong azam atau niat untuk bertaubat. Setelah menyadari kesalahan di masa lalu, maka harus ada niat yang kuat untuk meninggalkannya. Tentu saja, untuk merealisasikan niat itu memang sulit karena banyak godaan. Kadang-kadang gagal di tengah jalan, tetapi haruslah terus-menerus diusahakan dengan tetap menanamkan rasa takut dan harap kepada Allah. Kebiasaan-kebiasaan buruk atau jahat yang menimbulkan dosa harus dijauhi. Seseorang harus hijrah dari sifat membinasakan kepada sifat yang menguntungkan. Hijrah tidak hanya berarti berpindah tempat, namun berpindah kebiasaan juga termasuk itu. Kemudian seseorang harus uzlah, yaitu menyingkir dari pergaulan yang merusak dan penuh maksiat. Setelah berhijrah dari keburukan kepada kebaikan, maka seseorang haruslah menanamkan azam yang kuat untuk tetap menapaki jalan kebenaran di masa-masa yang akan datang. Taubat yang disebutkan di atas adalah taubat kaum awam, yaitu taubat dari kesalahan atau dari maksiat. Inilah taubat yang paling dasar.
pelakunya dituntut untuk memenuhi persyaratan minimal seperti tersebut di atas. Pada tingkatan berikutnya atau tingkatan kedua, taubat bermakna kembali dari jalan yang baik menuju ke jalan yang lebih baik. Taubat dalam tingkatan ini disebut inabah. Taubat semacam ini biasa dilakukan oleh kaum muqarrabin, sebagaimana disyaratkan dalam Al-Quran, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al-Quran, dan dikatakan kepada mereka, inilah yang telah dijanjikan kepada setiap orang yang selalu kembali kepada Tuhan dan senantiasa memelihara fitrah dan amal perbuatannya, yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah dalam keadaan menyendiri dan datang kepada Dia dengan hati bertaubat. Quran Surat Qaf ayat 32 sampai 33. Taubat pada tingkatan ini akan senantiasa menimbulkan upaya untuk meningkatkan kualitas ibadah seseorang menuju pada tingkat yang akhir, yaitu kesempurnaan. Orang yang telah bertaubat pada tataran ini mempunyai keyakinan bahwa ibadah yang dilakukan selama ini jauh dari sempurna dan selalu berkurang. Kekurangan dalam beribadah dianggapnya sebagai suatu kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertaubat dalam tingkatan kedua ini mempunyai semangat hidup yang berapi-api. Ia senantiasa ingin hari esok lebih baik daripada hari ini. Ketika selesai solat, maka hatinya justru tidak tenang karena merasa solatnya kurang sempurna. Ia merasa berdosa kepada Allah karena tidak mampu memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, ia terus-menerus meningkatkan mutu solatnya. Semakin lama semakin sempurna. Taubat tingkat pertama dan kedua itu barulah dalam rangka melawan hawa nafsu, di mana melawan hawa nafsu demi membebaskan diri dari maksiat, baik yang zahir maupun maksiat batin. Perjuangan taubat semacam ini belum tentu bisa diselesaikan. Artinya, seseorang belum tentu lulus dari memenuhi kesempurnaan taubat. Karena kemaksiatan batin baru bisa dihilangkan ketika seseorang berada dalam makom zuhud. Sedangkan taubat dalam tingkatan ketiga disebut aubah, yang bermakna kembali yang terbaik menuju Allah. Taubat ini disebut juga taubatur Rasul karena lazim dilakukan oleh para nabi. Dalam taubat semacam ini, seseorang dimotivasi bukan karena apapun, tidak karena takut neraka atau mengharap surga, namun semata karena kecintaan atau kepatuhannya kepada Allah. Seseorang yang mampu menjalani taubat semacam ini
sudah barang tentu ia mencapai makom waro. Taubat baru dapat dianggap sebagai penghapus dosa jika memenuhi beberapa persyaratan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Kedua, meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Yang ketiga, bertekad sepenuh hati untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Ketiga syarat jika menyangkut dosa seorang hamba terhadap Allah. Jika maksiat atau kejahatan itu terhadap sesama manusia, selain syarat di atas, ditambah lagi dengan yang keempat, jika maksiat tersebut berkaitan dengan harta, maka diharuskan mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya. Jika pemiliknya tidak ada, maka kepada ahli warisnya. Dan jika ahli warisnya tidak dijumpai, dikembalikan kepada Allah dengan memberikan kepada sabilillah. Jika maksiat tersebut menyangkut kehormatan seseorang, maka orang bertaubat harus meminta maaf. Apabila taubat ini dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memenuhi syarat-syaratnya, maka seseorang akan kembali menjadi fitrah, kembali menjadi suci sebagaimana ketika ia baru lahir.